Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainun Naim, Endah Arumwangi, dan saya sendiri Nandia Ganti Pusparini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Understanding Investment and Security Market. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan aktivitas konsumsi. Setiap hari, bahkan mungkin setiap jam kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, konsumsi kalau dilihat dari definisinya adalah pemakaian sumber daya yang ada untuk mendapatkan kepuasan atau utility. Contohnya ice cream. Dengan kita membeli ice cream dan mengkonsumsinya, maka kita akan menjadi senang, menjadi puas. Artinya kita mendapatkan utility dari konsumsi ice cream tadi. Individu diasumsikan menyukai konsumsi lebih daripada konsumsi yang kurang. Makan 2 ice cream terasa lebih puas daripada hanya memakan 1 ice cream saja. Nah, artinya penambahan konsumsi itu menambah total utility. Tapi bagaimana kalau kita setelah makan 2 ice cream lalu beli lagi dan makan lagi sampai dengan 10 ice cream? Tentu kepuasan yang akan kita dapat, tambahan kepuasannya pas kita makan 1 ice cream dengan kita makan 2 ice cream tentu berbeda. Tambahan kepuasan itu disebut dengan marginal utility. Nah, peningkatan utility untuk konsumsi yang sama akan makin mengecil dari konsumsi-konsumsi sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar 1.1. Nah, di gambar tersebut menunjukkan bahwa dengan konsumsi 1-4, total utilitasnya itu mengalami kenaikan terus. Namun, marginal utility-nya atau penambahan utilitasnya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 terus semakin mengecil. Jadi, ini yang kita kenal dengan the law of diminishing marginal utility. Nah, kalau bicara mengenai konsumsi, tidak terlepas dengan pembicaraan mengenai investasi. Erat kaitannya antara konsumsi dengan investasi. Penundaan konsumsi sekarang yang digunakan untuk konsumsi di masa depan itu bisa dikatakan sebagai suatu investasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan atau utilitas yang maksimal. Nah, di sini bisa kita lihat pada ilustrasi 1.3. Di situ ada kurva indifferent. Jadi kurva ini ada untuk kita bisa melihat kombinasi konsumsi, kombinasi mana yang mendapatkan kepuasan yang paling maksimal. Nah, di sini konsumsi sekarang itu dilambangkan oleh K0 dan konsumsi masa depan itu K1. Nah, kurva indifferent di sini semakin ke kanan maka dia utilitasnya akan semakin tinggi, akan semakin maksimal. Nah, di sini dapat dilihat bahwa titik A dan juga titik B itu di kurva yang sama. Berarti utilitasnya sama. Baik itu titik A maupun titik B, dia memiliki tingkat kepuasan yang sama. Dia akan memberi kepuasan yang sama. Berbeda dengan titik C. Di titik C ini, konsumsi sekarang itu sama dengan titik A. Namun, konsumsi masa depannya itu lebih tinggi, lebih banyak. Sehingga dengan kombinasi ini, dia menghasilkan utilitas yang lebih maksimal. Nah, tadi sudah sedikit disinggung mengenai pengertian investasi. Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk konsumsi masa depan. Namun, sebenarnya pengertian investasi yang lebih luas itu tidak hanya sekedar menunda konsumsi sekarang untuk konsumsi masa depan, tapi juga harus melibatkan aktiva produktif di dalamnya untuk mengubah 1 unit konsumsi yang ditunda tadi menjadi beberapa unit konsumsi di masa depan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan utilitas yang tinggi atau menambah total utilitas. Ini bisa dilihat di gambar 1.4. Di situ ada ilustrasi di mana misal dia menerima pendapatan P0 di awal periode, lalu dia dikonsumsi seluruhnya. Jadi P0 sama dengan P1. P0 sama dengan K0. Pendapatannya dikonsumsi seluruhnya sekarang. Dan nanti akan menerima pendapatan lagi sebesar P1. Yang akan dikonsumsi juga di akhir periode, jadi P1 sama dengan K1. Di sini, kombinasi tersebut akan memberikan utilitas sebesar U1 di titik B. Namun, apabila tidak semua pendapatan P0 tadi dihabiskan untuk konsumsi dan dikurangi untuk disisihkan untuk berinvestasi, maka terjadi pergeseran dari titik B naik ke titik C. Di titik C ini, utilitasnya akan lebih tinggi, yaitu berada di U2. Nah, aktiva produktif itu bisa dibagi menjadi aktiva keuangan dan juga ada aktiva nyata. Nah, investasi ke dalam aktiva keuangan itu dibagi lagi
tipenya, ada dua jenis, yaitu ada investasi langsung dan ada investasi tidak langsung. Seperti yang bisa dilihat pada slide tersebut, bahwa investasi langsung itu merupakan investasi di mana kita bisa membeli secara langsung ke pihak yang menerbitkan aktiva keuangannya. Bisa melalui perantara dan lainnya. Contohnya, deposito. Nah, deposito kan produk perbankan. Kita bisa langsung membeli produk tersebut ke bank. Contoh lain ada saham. Kita bisa langsung beli saham perusahaan X, tapi tentunya dengan melalui perantara perdagangan efek atau broker. Nah, sedangkan investasi tidak langsung adalah tipe investasi di mana investor itu membeli surat berharganya dari perusahaan investasi yang punya portofolio dari aktiva-aktiva keuangan emiten. Contohnya adalah reksadana saham. Jadi simpelnya kalau investasi langsung itu kita sendiri yang mengelola secara langsung aktiva keuangan kita. Misal saham ya berarti kita sendiri yang menganalisis semuanya, tren pasar, harga saham, resiko-resikonya. Tapi kalau misal investasi tidak langsung, itu aktiva keuangan itu dikelola oleh orang lain. Sudah ada tenaga profesional yang mengelola aktiva-aktiva keuangan kita. Investasi langsung itu bisa dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, ataupun bisa pasar turunan. Bisa juga membeli aktiva yang tidak dapat diperjualbelikan, contohnya produk bank, yang ini deposito dan juga tabungan. Nah, instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang merupakan aktiva-aktiva keuangan atau surat-surat berharga yang jangka waktunya itu pendek atau bisa dibilang kurang dari 1 tahun dengan tingkat cair yang tinggi. Nah, selain itu, aktiva-aktiva yang ada di pasar uang punya risiko gagal yang kecil karena tingkat fluktuasinya itu cenderung rendah, sehingga risikonya juga kecil. Contoh aktiva keuangan yang dijual belikan di pasar uang itu ada banyak, misal treasury bills atau surat obligasi pemerintah. Ada juga contoh lain commercial papers, negotiable certificate of deposit, dan lain-lain. Nah, beda dengan pasar uang, pasar modal itu memperjualbelikan aktiva-aktiva keuangan yang berjangka panjang. Bisa surat berharga berpendapatan tetap atau fixed income security, dan bisa saham-saham atau equity securities. Nah, tadi fixed income securities itu menjanjikan aliran tetap penghasilan pada waktu atau jadwal yang tetap, misal obligasi atau bond. Nah, peminjam obligasi itu harus membayar bunga dengan suku bunga yang sudah ditetapkan. Misal 8%, terus nanti dibayarnya 2 kali dalam setahun, atau misal annually. Obligasi tersebut tertera dia akan mengembalikan kembali pokok pinjaman dari obligasi nanti di akhir periode yang telah disepakati. Bursa Efek Indonesia itu punya instrumen derivatif. Nah, derivatif sendiri itu adalah produk yang punya value, punya nilai itu berdasarkan underlying asetnya, bisa saham, indeks, surat-surat utang negara, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh instrumennya. Salah satunya adalah opsi. Jadi opsi ini ada 2 jenis, ada opsi call dan juga ada opsi put. Nah, kalau opsi call itu bisa dikatakan sebuah kontrak yang memberikan hak bagi pemegang opsinya untuk membeli saham di harga kesepakatan. Selain opsi ada juga yang namanya warrant. Nah, bedanya dengan opsi adalah kalau opsi itu underlying-nya adalah aset yang ada di pasar sekunder, sedangkan warrant itu underlying-nya adalah atau warrant itu ada di pasar primer. Jadi kalau warrant ini dikeluarkan oleh perusahaan agar menarik investor atau masyarakat untuk ikut ke dalam initial public offering atau IPO. Selanjutnya ada investasi tidak langsung. Ada beberapa poin plus mengapa masyarakat itu senang untuk berinvestasi di perusahaan investasi. Yang pertama adalah relatif terjangkau, relatif murah, karena investasi ke dalam perusahaan investasi
atau investasi dana langsung, ini tidak perlu dana yang cukup banyak. Secara otomatis dana yang kita setorkan minimal 100.000 itu langsung bisa diversifikasi ke dalam portofolio. Nah, kalau memilih investasi langsung, misal saham, maka untuk membentuk satu portofolio kita membutuhkan beberapa saham. Dan kalau misal ingin membentuk portofolio yang optimal, artinya saham-sahamnya harus bagus, dan dengan begitu modal yang kita keluarkan tidak sedikit. Nah, perusahaan investasi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada Unit Investment Trust atau UIT. Unit Investment Trust ini pada dasarnya tidak mengelola portofolionya. Jadi kalau sudah tercipta sebuah produk portofolio, maka unit investment trust ini tidak akan mengubah-ubah komposisinya. Jadi dia tidak mengubah komposisi instrumen keuangan yang ada di dalam portofolionya. Nah, selanjutnya ada closed end investment company. Nah, di sini mirip dengan saham yang diperdagangkan di bursa, di mana dananya dikumpulkan dengan menerbitkan saham melalui initial public offering dulu. Tapi saham yang dijual di closed end investment company ini jumlahnya itu tetap. Jadi jumlahnya itu sama dengan ketika dia IPO. Selanjutnya ada open end investment company. Di sini perusahaan investasi ini menjual reksadana. Ini biasa kita kenal dengan manajer investasi. Dia menjual reksadana, jadi mengumpulkan dana dari investor lalu menginvestasikannya ke portofolio surat-surat berharga. Selanjutnya ada peranan pasar modal. Nah, di sini kita tahu bahwa pasar modal itu merupakan sebuah sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau dengan mengeluarkan obligasi. Nah, di sini agar pasar modal itu bisa menarik partisipasi masyarakat, partisipasi investor, maka yang pertama pasar modal itu harus liquid. Nah, pasar modal liquid berarti penjual dan juga pembeli itu dapat melakukan jual beli secara cepat. Kemudian juga harus efisien. Nah, kita sudah dulu pernah belajar mengenai pasar efisien. Nah, pasar efisien kan terjadi ketika harga saham itu merepresentasikan informasi yang ada, sehingga secara cepat ketika ada informasi dia akan tercermin dalam harga sahamnya secara cepat dan instan. Jadi dia akan langsung terkoreksi dengan adanya informasi baik atau informasi buruk tersebut. Di sini bisa dilihat ada gambar 1.6. Ini merupakan kelanjutan dari gambar 1.4 tadi. Kalau tadi kan di sini kan PO itu kan tadi merupakan pendapatan awal, P1 tadi kan merupakan pendapatan yang diterima di akhir, sehingga bertemunya itu di titik B. Nah, ketika P0-nya itu dikurangi untuk diinvestasikan dalam aktiva yang produktif, maka dari B naik ke C di titik C, dan utilitasnya sekarang naik di U2. Dan disitu bisa dilihat juga kalau kekayaannya ketika di titik B itu hanya sebesar garis W0 dan W1. Tapi setelah dia berada di titik C itu kayaknya naik menjadi W1 aksen dan W0 aksen. Nah, ketika dia memutuskan lagi untuk menanamkan dananya di pasar modal yang menguntungkan, maka titiknya bergeser dari C, dia bergeser ke titik E. Meski di sini memang titik E ini utilitasnya itu berada di U1, tapi di titik E ini kekayaannya dapat itu lebih besar daripada ketika dia di titik C. Nah, pada titik E ini sekarang si individu ini bisa bergeser kemanapun selama masih berada di garis W1 aksen dan W0 aksen ini, dan dia sangat mungkin untuk bergeser ke titik F dan mencapai utilitas yang maksimal, yaitu utilitas paling maksimal U3. Nah, selanjutnya surat-surat berharga itu tidak hanya diperjualbelikan saja di pasar sekunder. Ada beberapa pasar yang menjual surat-surat berharga juga. Ada pasar primer, pasar sekunder, pasar ketiga, dan juga pasar keempat. Nah, pasar primer tadi sudah dibahas, atau primary market, di mana perusahaan yang pertama kali menjual sahamnya sebelum dia pencatatan sahamnya di bursa efek, maka sahamnya akan dijual di pasar primer.
Tadi sudah dibahas, pasar sekunder itu menjual surat-surat berharga. Sekunder itu contohnya adalah Bursa Efek Indonesia. Kalau di Indonesia ada juga pasar ketiga. Pasar ketiga itu menjual efek-efek yang tidak dijual di pasar sekunder. Ada juga pasar keempat. Dan di sini bisa dilihat beberapa kerugian dan juga beberapa keuntungan dan juga kerugian dari penawaran pasar publik. Keuntungannya bisa berupa kemudahan memberikan modal di masa depan, memberikan likuiditas, nilai pasar perusahaan ini diketahui. Ada juga kerugiannya, di slide ini ada biaya laporan meningkat, pengungkapan, dan juga ketakutan untuk diambil alih. Nah, dalam pasar perdana, pasar primary market itu biasa ditemui fenomena yang namanya underpricing. Nah, fenomena ini adalah fenomena di mana harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan itu biasanya lebih rendah atau terlalu rendah. Sini adanya fenomena underpricing ini menyebabkan investor itu mendapatkan return awal atau initial return yang tinggi. Bisa dilihat dalam ilustrasi di sini. Itu saham Mari ketika IPO ditawarkan di harga 750. Di pasar modal ternyata sahamnya dihargai sebesar 900. Nah, di sini harga itu terbentuk karena adanya penawaran dan juga permintaan dari investor. Sehingga adanya IPO ini menyebabkan investor yang memiliki saham Mari tadi, dia mendapatkan return awal, initial return pembukaan yang bernilai positif 20%. Begitupun untuk return awal penutupan. Dan perusahaan ketika ingin melakukan initial public offering tidak bisa bekerja secara sendiri. Mereka membutuhkan banyak tenaga profesional yang akan membantunya untuk proses ini. Nah, fungsi banker investasi itu ada 3. Yang pertama ada advisory function, yang kedua ada underwriting function, yang ketiga ada marketing function. Advisory function itu artinya dia sebagai advisor atau memberi nasihat terkait dengan harga saham, waktu terbaik terbitkan saham, dan lain-lain. Untuk underwriting function berarti dia melakukan tugas sebagai pihak yang menjamin emisi. Yang selanjutnya ada marketing function, berarti dia bertindak sebagai pihak yang menawarkan sekuritas. Berinvestasi itu membeli saham atau melakukan underwriting functionnya dengan bisa 2 cara, ada best effort dan juga ada full commitment. Dan ketika banker investasi itu memutuskan untuk membeli saham dengan cara full commitment, maka banker investasi itu akan membentuk suatu grup atau suatu sindikat, disebutnya suatu sindikat yang di dalamnya ada lead manager, ada beberapa underwriter, ada juga sales group. Nah, penjual sekuritas ke publik ini harus juga disertai dengan dokumen-dokumen yang merepresentasikan kondisi perusahaan, dinamakan dengan prospektus. Prospektus ini memuat informasi-informasi penting perusahaan yang dapat digunakan calon investor untuk menilai prospek perusahaan apakah dia bagus ataupun tidak, sehingga keputusan berinvestasinya itu sudah tepat. Oke, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Nandia, pasar modal sekunder. Setelah tadi dijelaskan pasar modal primer, yaitu ketika perusahaan melakukan IPO. Nah, pasar modal sekunder ini bisa dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah pasar bursa saham. Ini menggunakan sistem lelang, atau kita bisa mencontohkannya sebagai Bursa Efek Indonesia ataupun New York Stock Exchange ataupun mungkin Tokyo Stock Exchange. Selanjutnya adalah over the counter market atau OTC dengan sistem negosiasi. Oke, yang pertama akan saya bahas dulu mengenai pasar bursa saham. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pasar bursa saham ini menggunakan sistem auction system, yaitu sistem lelang. Ada yang melakukan bid penawaran, ada juga ada melakukan bid, yaitu ada yang melakukan pembelian, nanti ada juga melakukan offer, yaitu melakukan penawaran. Nanti ketika bisa offer ini ketemu akan terjadi match, ataupun mungkin di luar negeri kita bisa istilahkan sebagai closing. Nah, dalam bursa saham ini ada spesialis dalam New York Stock Exchange yang bertugas adalah mengamati, mencatat, menstabilkan harga dan volume. Nah, di Indonesia sendiri ini yang bertugas sebagai spesialis adalah Bursa Efek Indonesia. Mereka akan mengeluarkan sebuah aturan. Ini aturan yang terakhir diterbitkan adalah mengenai ARB, auto reject bawah. Nah, ketika saham ini turun di bawah 7%, maka saham ini udah nggak bisa diperdagangkan lagi dalam Bursa Efek Indonesia, nggak bisa turun lagi. Nah, ada juga namanya ARA, auto reject atas. Di sini ketika saham itu dalam sehari naik sebanyak 25%, maka tidak bisa naik lagi lebih daripada itu. Itu adalah
yang bisa ditawarkan tertinggi pada hari itu. Nanti ketika terjadi berturut-turut sebanyak 3 hari berturut-turut, maka saham ini akan dilakukan suspend. Ini untuk menstabilkan lagi emosi si investor agar tidak saham ini tidak terus-terusan digoreng ataupun kita sebutnya saham-saham yang gorengan. Selanjutnya ada istilahnya broker sebagai perantara investor dengan pasar modal Indonesia ataupun Bursa Efek Indonesia. Nah, terdapat dua jenis broker. Yang pertama adalah full service broker, yang kedua adalah discount broker. Oke, yang pertama adalah full service broker. Apa sih full service broker tersebut? Ini mereka menyediakan beberapa jasa, yaitu adalah investment research and advice. Jadi si broker ini akan melakukan research. Nah, ini berhubung dengan fundamental perusahaan. Berapa sih fundamentalnya? Saham ini bagus nggak tuh diakumulasi dalam jangka panjang? Bagus nggak disimpan dalam jangka panjang? Berapa sih kemungkinan capital gain-nya dan berapa sih kemungkinan dividennya? Nantinya mereka akan melakukan saran untuk melakukan pembelian saham tersebut, ataupun mereka juga akan melakukan saran untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Dan juga pasti mereka akan merekomendasikan mengenai stop loss untuk sebuah saham. Selanjutnya mereka juga melakukan jasa, itu adalah asset management, itu mengelola asetnya para investor. Selanjutnya adalah order execution, jadi mereka bisa melakukan order sesuai dengan permintaan investor. Selanjutnya yang terakhir adalah clearing. Clearing adalah proses administrasi, ataupun nanti mereka juga akan melakukan proses-proses yang berhubungan dengan informasi ataupun pemberitahuan mengenai RUPS, pembagian dividen ataupun corporation action. Selanjutnya ada rekening kas dan rekening margin. Oke, yang pertama adalah rekening kas. Rekening kas ini adalah mengharuskan investor membayar penuh sebelum jatuh tempo. Jadi setelah investor melakukan pembelian saham, mereka harus membayar penuh pada jangka waktu T+4. Jadi ini 4 hari setelah melakukan pembelian saham. Berbeda dengan rekening margin, yang adalah perjanjian antara investor dengan pihaknya broker. Mereka boleh membayar hanya sebagian margin dari keseluruhan harga on margin. Nah, umumnya investor ini dapat membeli 2 kali dari jumlah uang tunai yang dibayarkan. Ini sisanya nanti ini akan ditanggung oleh investor sebagai utang yang akan berbunga sesuai dengan kebijakan para broker masing-masing. Oke, bagaimana sih menghitung margin sesungguhnya ini? Ini adalah nilai pasar sekuritas dibagi dengan jumlah dipinjam, dikurangi dengan jumlah dipinjam dibagi dengan nilai pasar sekuritas. Oke, untuk mempermudah bagaimana penerapan rumus ini akan saya jelaskan contohnya. Oke, contoh 2.1. Nah, ini seorang investor membeli sebuah saham dengan margin syaratkan adalah 50%. Nah, saham ini bernilai per lembarnya adalah 5.000. Nah, investor membeli sebanyak 1.000 lembar. Maka jumlah yang ditanggung oleh pihaknya broker adalah 50%-nya, yaitu 2,5 juta harus dibayar secara tunai. Sisanya yang 2,5 juta bisa diakui sebagai utang. Oke, gimana ketika nanti harganya naik sebelum tahun dilunasi? Maka dijelaskan dalam contoh yang kedua. Nah, ternyata ada kenaikan saham nih sebanyak 7.000. Nah, dari 5.000 naik ke 7.000, maka perhitungan marginnya dihitung lagi, yaitu adalah 7.000 dikurangi tadi pinjaman awal tadi 2,5 ribu dikalikan 1.000 lembar dibagi dengan 7.000 dikali 1.000 lembar juga, maka nanti akan ketemulah 64,28%. Nah, ini lebih tinggi daripada yang disyaratkan di margin awal tadi. Makanya investor ini boleh membeli saham lagi tanpa harus menambah uang tunai mereka sampai batas di 50%. Ini dijelaskan dalam contoh 2.3. Nah, karena margin saat adalah 50%, pembelian tanpa dibayar tunai sampai batas 50%. Nah, maka ada tambahan pembelian yang tidak perlu kita menambahkan cash lagi. Ini sebesar 7.000 sesuai dengan nilai yang terakhir sahamnya dikurangi 50% kali 7.000 dikurangi 2,5 ribu, nanti dibagi 50%. Nah, setelah ketemu itu akan dikalikan sebanyak valuasi saham yang kita beli tadi. Nah, akan ketemulah angka 2 juta. Nah, 2 juta ini boleh kita belikan saham sesuai dengan yang kita inginkan, penambahan sebesar 2 juta tersebut. Nah, gimana nanti jika ditemukan ternyata margin syaratkan 50%, ternyata harga sahamnya turun, maka penurunan ini ketika udah di batas yang ditentukan oleh pihaknya broker, maka pihaknya investor harus membayar tunai lagi untuk memenuhi targetnya atau syarat minimal untuk melakukan margin. Oke, selanjutnya ada namanya short sales, yang adalah penjualan jangka pendek. Ini pihaknya investor nggak memiliki saham, tapi mereka ingin menjual sahamnya karena dirasa mereka harganya bagus dan mereka secara analisanya mereka bisa nih untuk membeli saham lagi di harga yang murah. Nah, selanjutnya mereka akan menyuruh investor untuk menyuruh broker untuk menjual saham yang mereka pinjam dari pihaknya broker. Nah, anggap aja dijual di angka Rp2.000. Nah, prinsipnya di dalam short sale itu investor memprediksi bahwa akan terjadi penurunan harga. Nah, sehingga marginnya ataupun labanya si investor adalah harga beli
harga jual tadi yang awal tadi dikurang dengan harga beli, nanti sahamnya harga beli nanti akan dikembalikan ke pihaknya broker. Nah selanjutnya nanti dari selisih harga ini sebagai labanya si investor nanti akan dikurangi dengan biaya administrasi maupun biaya bunga selama peminjaman saham tersebut. Oke, selanjutnya bentuk order ke broker. Nah di sini ada market order, yaitu broker melakukan aksi dan melakukan aksi jual maupun beli di harga yang terbaik yang diharapkan oleh investor. Selanjutnya ada limit order, berapa sih harusnya kita beli, harusnya kita jual. Ini setelah investor melakukan misalnya melakukan analisa, mereka akan menetapkan nih berapa sih harga maksimum mereka harus beli dan berapa maksimum juga mereka harus jual. Nah nanti maksimumnya beli, mereka harus beli di angka berapa untuk maksimumnya, jadi nanti mereka akan jual di harga minimumnya berapa. Ini untuk menghindari kerugian yang berkepanjangan ataupun kerugian yang semakin terus bertambah, maka mereka melakukan targetnya minimum sama maksimumnya. Oke, selanjutnya ada stop order. Ini memo yang memberitahukan ke broker untuk melakukan aksi, jadi mereka akan menetapkan batas minimum sama maksimumnya. Selanjutnya mereka berikan ke pihaknya broker berapa sih harusnya mereka stop ordernya tersebut. Oke, selanjutnya ada on the counter market yang saya jelaskan tadi, yang pihak kedua di pasar modal, yaitu adalah sistem negosiasi tawar-menawar dari pihaknya investor ke dealer lagi. Di sini nggak berhubungan dengan broker lagi, karena ini sifatnya marketnya lebih kecil secara valuasi perusahaannya. Nah, dealer ini akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya ke investor. Beda dengan broker tadi yang mendapatkan fee administrasi maupun fee bunga atas pinjaman. Oke, perkembangan bursa efek di Indonesia. Perkembangannya dari BEJ dan BES nanti akan menjadi BEI, dan berapa sih valuasi kita di bursa efek Indonesia. Nah, sampai Desember 2019 bursa efek kita mencatat 792 efek yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia dengan nilai kapitalisasi itu 7.299 triliun. Oke, selanjutnya sejarah bursa efek di Indonesia. Yang pertama ada periode pertama, yaitu periode Belanda. Ada 13 broker yang berkumpul dan mereka membentuk asosiasi sehingga menerbitkanlah sebuah bursa di Indonesia. Nah, ini bursa ini pertama kali ada didirikan juga di Surabaya maupun di Semarang. Oke, selanjutnya pada masa Orde Lama. Nah, pada periode ini diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, setelah Jepang meninggalkan Indonesia, nah BEJ dibuka kembali pada 3 Juni 1952 dan obligasi Belanda tidak diperdagangkan lagi di bursa efek Jakarta ini karena mereka udah meninggalkan Indonesia. Selanjutnya periode ketiga, yaitu periode Orde Baru tahun 77 sampai 88. Dikeluarkanlah Kepres, Ketetapan Presiden Nomor 52 tahun 1976 mengenai pendirian pasar modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, Badan Pelaksana Pasar Modal, dan PT Dana Reksa. Nah, PT Dana Reksa ini sifatnya adalah pengelola uang masyarakat yang akan diinvestasikan ke beberapa instrumen yang investasi. Sudah dijelaskan di PPT yang sebelumnya. Nah, pada masa ini disebut dengan fase tidur karena hanya ada 24 emiten aja yang listed selama hampir 10 tahun ataupun lebih dari 10 tahun. Oke, yang periode keempat yaitu pada Mei 89 sampai dengan Mei 95. Ini bursa saham mengalami bangkit dari tidurnya karena pada tahun ini ada sebanyak bursanya udah IPO tuh 255 pada tahun 1991, dan pihaknya BEJ ini juga diswastakan. BEJ ini diswastakan sehingga Bapepam ini nggak menjadi lagi pengendali pasar modal, mereka menjadi pengawas pasar modal. Oke, selanjutnya tahun Mei 1995 ini jadi otomatisasi, yaitu kita bisa mengenal sebagai JATS, Jakarta Automated Trading System. Bagaimana sih sistemnya ini? Nah, ini udah nggak ada lantai bursa lagi. Di sini seluruh transaksi itu sudah dilakukan secara manual, secara otomatis, sehingga kita melakukan beli ataupun jual kita udah bisa melakukan melalui internet. Jadi tidak ada orang yang antri lagi berapa bidnya, berapa offernya yang perdagangan di lantai bursa secara orang. Nah, yang ada di pasar bursa itu hanya komputer-komputer para brokernya. Nah, pada masa ini itu bisa menampung sampai 50.000 transaksi karena diharapkan pasar modal Indonesia semakin besar dan semakin banyak peminatnya. Selanjutnya periode ke-6 yaitu Agustus 97 sampai dengan September 99. Ini ada krisis moneter. Nah, pada tahun ini hanya ada 18 perusahaan yang IPO. Kenapa kok hanya sedikit? Karena di sini karena krisis moneter, melemahnya nilai tukar rupiah sehingga
biar nggak semakin menurun nilai tukar rupiahnya, pemerintah melakukan sebuah stimulus ataupun sebuah kebijakan, yaitu deposito yang bunganya 25% dinaikkan jadi 50%. Nah, ini bahkan bisa melebihi pasar modal Indonesia untuk returnnya. Nah, investor akan cenderung mengalihkan returnnya ke investasi yang returnnya sangat menguntungkan atau sangat besar, sehingga pasar modal cenderung lesu pada masa ini. Selanjutnya pada Juli 2000, pada tahun 2000 ini udah menggunakan sistem tanpa warkat, sehingga kita nggak menggunakan dokumen lagi yang kita namakan sebagai scriptless. Nah, selanjutnya pada tahun 98 sampai dengan Desember tahun 2002 ini adalah masa-masa penyembuhan. IHSG ini melalui penyembuhan, BEJ mencatat 64 emiten baru, dan pada akhir tahun 2002 IHSG bernilai sebesar 420 basis point. Oke, selanjutnya pada periode ke-9 itu adalah 2003 sampai dengan 2008 ini kembali IHSG-nya. Setelah tadi mengalami keterpurukan. Nah, pada masa ini IHSG ini bisa naik sampai 470% hingga akhir Desember tahun 2007 ini ditutup dengan 2745 basis point. Selanjutnya pada Oktober tahun 2007 ini pada periode yang ke-10 BEJ dan Bursa Efek Surabaya ini berubah namanya menjadi BI, digabung menjadi satu setelah melakukan RUPSLB. Selanjutnya tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 jadi krisis global, yaitu hanya ada 20 perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Krisis moneter ini dimulai dengan pengungkapan kerugian Citibank sebesar 30%. Nah, kenapa kok sampai rugi sebesar itu? Karena pihaknya Amerika sana itu melakukan pendanaan untuk kredit rumah yang risikonya tinggi, karena si pihak debitornya ini mereka memiliki keuangan yang kurang sehat, sehingga melakukan peminjaman itu risikonya juga semakin besar, sehingga terjadi banyak kredit macet, dan uang kreditnya awal tadi udah diinvestasikan dan di hedge fund itu ke beberapa bank-bank yang ada di dunia, sehingga Indonesia pun juga terdampak karena kasus ini, sehingga IHSG itu turun di angka 1246 setelah tadi udah bertengger di angka 2700 basis point. Nah, selanjutnya pada periode ke-12 yaitu periode kejayaannya IHSG itu terdapat tahun 2009 sampai dengan April tahun 2011 ini IHSG bisa naik sampai di angka 4193 basis point. Ini naik rata-rata 170% dalam waktu jangka 28 bulan. Oke, selanjutnya ada periode ke-13 yaitu periode stagnansi. IHSG cenderung terjadi roller coaster, yaitu naik turun ya. Ini berada di kisaran 3700 basis point. Selanjutnya masa kembali berjaya yaitu adalah Juni tahun 2012 sampai dengan Mei tahun 2013. Ya, ini setelah mengalami stagnansi itu ada 23 perusahaan yang IPO baru. Nah, di tahun ini tahun 2012 indeks sudah berada di angka 4049, menembus angka psikologi investor. Ini pada 23 Mei ini sebesar 5.200 karena angka psikologis investor itu di angka 5.000 basis point. Selanjutnya periode ke-15 ya ini ketidakpastian karena ada tapering dari Amerika Serikat. Nah, tapering ini apa? Tapering ini adalah pihaknya Amerika itu melakukan stimulus, yaitu mengurangi pembelian obligasi negara. Nah, sehingga dari pengurangan obligasi ini hingga para investor itu kesulitan melakukan pencairan dana, sehingga mereka mau nggak mau akan mencari pencairan dana di bursa yang lain, ataupun mereka akhirnya berdampak pada bursa Asia karena banyak bursa Asia yang ditarik dananya dilarikan ke investasi di Amerika, sehingga pada periode ini Bursa Efek Indonesia itu turun ataupun dana asing keluar itu sebanyak 15 triliun. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Endah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari Mas Ainun, yaitu mengenai sejarah pasar modal Indonesia. Kita mulai dari periode ke-16 yaitu Juli 2014 sampai April 2015 mengenai reformasi birokrasi pemerintahan. Nah, pada tanggal 9 Juli 2014 Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Pemilu ini terjadi dengan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, pemilu ini dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Setelah terpilihnya presiden, masyarakat berharap bahwa perekonomian Indonesia itu meningkat. Nah, di sini presiden menjanjikan bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di masa kepemimpinannya. Nah, setelah pemilu, pasar saham itu melonjak dan juga
menguat. Hal ini mencerminkan adanya antusiasme pasar terhadap prospek perekonomian di Indonesia. Nah, indeks harga saham gabungannya itu pada tanggal 10 Juli 2014 itu menguat lebih dari 2% di kisaran 5.109. Nah, respon positif itu juga ditunjukkan dengan hasil kerja 100 hari pertama Kabinet Kerja yang baik oleh Menteri-Menteri Presiden Jokowi. Di antaranya adalah sukses mengurangi subsidi bahan bakar minyak, mengurangi mafia-mafia minyak dan gas, dan juga sukses menerbitkan aspek kelautan dan kemaritiman Indonesia. Selain itu, pemerintah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pelayanan terpadu satu pintu PTSP nasional, sehingga investasi di Indonesia itu terasa lebih mudah dan iklim investasi lebih bergairah. Kecepatan mendapat izin usaha juga merupakan faktor penggerak dasar pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang memudahkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Selanjutnya periode ke-17. Periode ini dimulai dari April 2015 sampai September 2015 mengenai perlambatan ekonomi dunia. Nah, hal ini diawali dengan turunnya harga minyak dunia sejak tahun 2014. Harga minyak mentah dunia terus merosot setelah OPEC sepakat untuk tidak memangkas produksinya. Di sini jatuhnya harga minyak akan mengurangi jumlah pajak pada konsumen Amerika Serikat. Nah, dalam jangka panjang, turunnya harga minyak itu dapat membuat semakin banyak produsen yang gagal mendapatkan keuntungan dalam tahun-tahun yang mendatang. Harga minyak yang rendah akan memberikan resiko dalam investasi karena dapat menciptakan kejutan harga dalam beberapa tahun ke depan, dan juga akan meningkatkan resiko kelangkaan bagi negara-negara yang secara finansial dapat tertekan dan tidak dapat mengelola subsidinya seperti negara Venezuela. Nah, penurunan harga minyak juga dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia juga mengalami perlambatan ekonomi. Nah, perlambatan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat ini disebabkan karena adanya hujan salju yang cukup besar sebelumnya dan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Nah, sedangkan di Asia, perlambatan ekonomi itu didominasi oleh negara Tiongkok. Nah, devaluasi yuan khususnya bagi Indonesia yang terlihat pada indikator yang ditunjukkan IHSG dan nilai kurs valuta asing yang mengalami perlemahan. Nah, sektor perbankan itu dinilai menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap turunnya indeks perlambatan ekonomi Indonesia. Nah, di sini penurunan harga komoditas itu ikut mempengaruhi ekonomi Indonesia. Selain itu, penerimaan pajak yang kurang optimal dan kinerja emiten yang buruk membuat IHSG tersebut akan inflasi dan neraca ekspor impor Indonesia yang buruk juga akan memperburuk keadaan. Lanjut ke periode ke-18, yaitu periode yang dimulai dari September 2015 sampai Juni 2016 mengenai paket kebijakan ekonomi. Nah, di sini Presiden Joko Widodo itu merespon perlambatan ekonomi dengan menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang terdiri atas 1 sampai 13 jilid. Nah, paket kebijakan ekonomi itu dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal ini dilakukan agar dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Lanjut ke periode ke-19. Nah, periode ini dimulai dari Juni 2016 sampai Juli 2018, yaitu mengenai Britain exit atau Brexit. Brexit itu merupakan upaya Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Nah, upaya ini mendapatkan pro dan kontra. Nah, pada tanggal 23 Juni 2016, Britania Raya melakukan referendum
untuk menentukan pilihan apakah akan tetap bertahan pada Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa. Nah, referendum Brexit merupakan pemungutan suara bagi seluruh warga negara Inggris, Irlandia Utara, Wales, dan Skotlandia untuk memutuskan apakah Britania Raya keluar dari Uni Eropa atau tidak. Nah, Brexit itu berpengaruh pada arus investasi di Indonesia yang datang dari Inggris. Nah, Brexit Indonesia ini berdampak pada ekonomi global dan Indonesia tentunya, yang merupakan bagian dari ekonomi global. Namun, pengaruh Brexit bagi Indonesia itu tidak berpengaruh secara signifikan dan hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Walaupun demikian, masih memberikan sedikit dampak bagi pasar modal Indonesia karena pasar modal Indonesia itu masih didominasi oleh asing. Nah, lanjut ke periode ke-10 yang dimulai dari Juli 2016 sampai September 2016 mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016 tentang pengampunan pajak. Amnesti pajak itu merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki. Selain itu juga dapat membayar uang tebusan pengampunan pajak sehingga akan memberikan dampak pada penambahan subjek dan juga objek pajak karena selama ini banyak warga negara Indonesia yang masih belum mendaftar. Nah, hal ini juga akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur negara sehingga sistem pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan berkembang. Nah, amnesti pajak ini diharapkan akan membawa aliran dana masuk yang relatif cukup besar, baik dalam negeri maupun dalam negeri, khususnya bagi pasar modal. Artinya perusahaan tercatat atau emiten di BI akan mendapatkan tambahan likuiditas dari program amnesti pajak yang bisa untuk memperluas usaha. Selanjutnya periode ke-21 yaitu mulai dari 9 November 2016. Nah, ini merupakan pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-45. Nah, pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 itu untuk memilih antara Donald Trump dan juga Hillary Clinton untuk menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Nah, indeks di seluruh dunia tercatat terjun bebas pada hari Rabu setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump. Nah, indeks IHSG di Indonesia pada hari Rabu itu mengalami penurunan sebesar 7,29%. Walaupun kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat itu masih didemo di beberapa negara bagian Amerika Serikat, namun pasar modal tampaknya semakin hari berlalu menunjukkan mulai menerima pada hari Rabu dan Kamis tanggal 16 sampai 17 November 2016 naik berturut-turut sebesar 2,1% dan 0,15%. Nah, alasan kenapa pasar bertindak negatif terhadap terpilihnya Donald Trump adalah karena pada masa kampanyenya Donald Trump itu mengatakan akan membatasi imigran masuk ke Amerika Serikat sehingga menimbulkan sentimen negatif dari negara-negara lain dan dari dalam negeri yang menentang rasisme. Nah, hal lainnya adalah karena adanya ketidakpastian kebijakan ekonomi di Amerika Serikat. Ya, selanjutnya masuk ke Bapepam. Nah, untuk melindungi investor dari praktek-praktek yang tidak sehat di pasar modal, maka dibentuklah Badan Pelaksana Pasar Modal atau disingkat dengan Bapepam oleh Departemen Keuangan pada tahun 1976 melalui keputusan Presiden. Nah, Bapepam ini berperan untuk melaksanakan jalannya kegiatan pasar modal dan meregulasinya. Nah, di sini kedua peran ini dianggap menimbulkan konflik karena badan ini dianggap mereka yang membuat regulasi, tapi mereka juga melaksanakannya. Sehingga dibuatlah keputusan Presiden nomor 53 tahun 1950 yang mengubah Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal
yang fungsinya hanya sebagai pembuat regulasi atau regulator, pengoordinasi semua bursa-bursa saham pasar modal yang ada di Indonesia dan juga merupakan pengawas jalannya pasar modal. Nah, selanjutnya melalui keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 606 KMK.1/2015 dilakukan penggabungan antara unit eselon 1 Bapepam dan unit eselon 1 Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang disingkat dengan Bapepam LK. Nah, Bapepam LK ini memiliki tugas untuk mengatur, mengarahkan dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal. Selanjutnya masuk ke OJK. Nah, lembaga Bapepam ini pada akhirnya dibubarkan dan digantikan oleh OJK. Nah, OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang dimana visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan juga mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Nah, OJK ini merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang mengenai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tadi. Nah, OJK ini terdiri dari berbagai macam pasal. Nah, pasal pertama itu terlihat bahwa fungsi, tugas, dan wewenang OJK itu ada dalam hal pengaturan atau regulasi, pengawasan, supervision, pemeriksaan atau inspection, dan penyelidikan atau investigation. Sedangkan pasal kedua menjelaskan bahwa Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan juga akuntabel, serta selanjutnya di pasal 4 yaitu menunjukkan bahwa OJK itu dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, transparan, dan juga akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Selanjutnya di pasal 5, nah di sini OJK itu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, di pasal ke-6 ini, selanjutnya di pasal ke-6 menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor peansurasian dan pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk melaporkan pekerjaannya langsung ke DPR. Dan ada juga pasal 7 dan juga pasal 8. Selanjutnya mengenai prosedur pendaftaran sekuritas di BEI, Badan Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan yang akan going public harus mengikuti prosedur untuk pendaftaran sekuritas di BEI, yaitu prosedur pendaftaran sekuritas di BEI itu terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu persiapan diri, memperoleh izin registrasi dari OJK, melakukan penawaran perdana ke publik atau initial public offering, dan memasuki pasar sekunder dengan mencatatkan efeknya di bursa. Nah, setelah perusahaan itu mencatatkan sahamnya di pasar bursa, perusahaan itu harus melaporkan laporan-laporan rutin atau laporan-laporan khusus yang menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi kepada BEI dan juga OJK. Nah, laporan-laporan ini akan segera disebarkan ke publik melalui pengumuman di bursa, atau investor juga dapat mendapatkannya dengan meminta langsung di BEI atau lewat broker. Selanjutnya, sistem perdagangan di BEI. Nah, transaksi perdagangan di BEI itu menggunakan 2 sistem. Yang pertama itu order driven market system, yaitu transaksi harus melalui broker, dan yang kedua itu melalui sistem lelang continue atau continuous auction system. Nah, dengan cara transaksi order driven market system, berarti itu pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi itu harus melalui broker.
Nah, investor itu tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa karena hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual beli. Nah, selanjutnya sistem lelang kontinu. Nah, maksudnya dari sistem lelang kontinu itu merupakan harga transaksi itu ditentukan oleh penawaran atau supply dan permintaan atau demand dari investor untuk sistem manual. Harga penawaran penjualan atau ask price dan harga permintaan pembelian atau bid price dari investor diteriakan oleh broker di lantai bursa. Nah, untuk sistem otorisasi JATS itu memasukkan order dari investor ke workstation JATS di lantai bursa. Kemudian order ini akan diproses oleh komputer JATS yang akan menemukan harga transaksi yang cocok dengan mempertimbangkan waktu urutan dari order. Selanjutnya masuk ke indeks pasar modal. Nah, di sini yang pertama ada suatu indeks itu diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas. Nah, BI ini mempunyai beberapa indeks. Yang pertama itu indeks harga saham gabungan, yaitu meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk saham biasa dan saham preferen. IHSG itu mulai diperkenankan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 dengan menggunakan landasan dasar atau baseline tanggal 10 Agustus 1982 ada sebanyak 13 saham yang tercatat pada waktu itu. Nah, untuk menghitung indeks harga saham gabungan itu menggunakan nilai atau value kapitalisasi pasar dengan rumus IHSG sama dengan nilai pasar dibagi dengan nilai dasar dikalikan dengan 100, di mana nilai pasar itu merupakan rata-rata tertimbang nilai pasar atau jumlah lebar tercatat di bursa dikalikan dengan harga pasar per lembarnya. Sedangkan nilai dasar merupakan nilai pasar tetapi dimulai dengan tanggal 10 Agustus 1982. Yang kedua ada indeks Lucid 45. Nah, indeks ini dibentuk hanya 40 saham yang paling aktif diperdagangkan dengan pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk di ILQ 45 ini adalah likuiditas dan kapitalitas pasar dengan kriteria tertentu. Nah, di sini ILQ 45 ini diperbarui setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya ada indeks IDX sektoral. Nah, indeks ini merupakan bagian dari IHSG yang diklasifikasikan ke dalam 9 sektor industri menurut JASICA atau Jakarta Stock Exchange Industrial Classification. Nah, selanjutnya ada Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index ini dibuat oleh BI dengan bekerjasama dengan PT Denareksa Investment Management dan diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Nah, JI itu merupakan indeks yang berisi 30 saham perusahaan yang memenuhi kriteria investasi berdasarkan syariat Islam. Yang kelima ada indeks papan utama dan indeks papan pengembang. Selanjutnya ada indeks Kompas 100. Selanjutnya ada indeks bisnis 27. Selanjutnya ada indeks Perindo 25. Indeks Sri Kahati. Indeks Saham Syariah Indonesia atau Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI, ada indeks IDS 30, indeks Infobank 15, ada indeks Mitra 13, indeks MNC 36, indeks Obligasi Indonesia atau Indobex, dan yang terakhir ada indeks Investor 33. Selanjutnya mengenai penyelesaian transaksi. Nah, setelah transaksi perdagangan terjadi di lantai bursa, pekerjaan yang panjang di belakang setelah adanya transaksi itu masih banyak. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan administrasi pembayaran dan penerbitan sertifikat kepemilikan
proses penyediaan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini disebut dengan clearing. Dan perusahaan yang dipercaya untuk menanganinya adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yang sebelumnya itu bernama PT Custodian, yang sebelumnya itu bernama Clearing Deposit Efek Indonesia. Selain PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, ini juga dikelola oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Nah, di sini PT Clearing Deposit Efek Indonesia itu dibentuk dengan tujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem clearing yang efisien dan efektif. Pada bulan Januari pada tahun 1994 dengan menggunakan 5 buah saham paling liquid di Bursa Efek Jakarta. PT KDI ini setelah berhasil mencoba menggunakan sistem penyelesaian saham atau clearing dengan menggunakan sistem netting, yaitu sistem yang dapat menghitung penghasilan neto atau satu hari kerja atau net dari dana dan efek terhadap seluruh transaksi yang dilakukan oleh anggota bursa pada satu hari kerja bursa. Nah, dengan adanya PT Clearing ini diharapkan untuk dapat mengembangkan dan menerapkan sistem penyelesaian transaksi tanpa sertifikat. Dengan sistem ini, pemindah tanganan sekuritas tidak harus selalu dibuatkan sertifikatnya, akan tetapi cukup dengan dicatat dan harus dilakukan pemindah bukuan posisi kepemilikan secara elektronik. Nah, sistem ini disebut dengan sistem pemindah bukuan atau scriptless system. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.